Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Anda. Hari ini kita mau bicara soal pikiran. Nah, seringkali kita itu tersesat pada pikiran kita sendiri. Mengapa demikian? Pada saat yang sama kita bisa mempercayai adanya Tuhan, tapi pada saat yang tidak jauh dari situ, kita juga bisa menolak atas keberadaan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa menolak Tuhan? Nah, konteks kita sebagai orang yang berkata, aku percaya kepada Tuhan, bisa saja dalam praktek hidup kita menolak akan eksistensi Tuhan. Bagaimana caranya? Kita tahu kekristenan dilandasi atas pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Nah, itulah Injil. Injil berkata apa yang sudah dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Namun demikian, karena kita makhluk etis, seringkali kita menuntut diri kita, manusia menuntut dirinya untuk berperilaku baik supaya mendapatkan hasil. Nah, apakah salah? Dalam konteks keselamatan iman Kristen, ini sangat bertentangan. Paulus pernah berkata dalam suratnya dalam Galatia 2 ayat 16 dikatakan demikian. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita berhenti di situ. Adakah kesalahan dengan hukum Taurat? Tidak ada orang yang berkata Taurat itu salah. Tetapi faktanya di sini dikatakan oleh Paulus tidak ada orang yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Maksudnya dibenarkan itu seperti apa? Maksudnya tidak ada orang yang mampu melakukan hukum Taurat secara benar. Dan tuntutan Taurat adalah, kutukan Taurat adalah maut, dosa. Mati terpisah oleh Allah. Nah, itulah yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan inilah berita Injil. Iman Kristen dibangun di atas ini. Jadi ketika hari ini orang banyak mengaku dan merasa jika aku harus melakukan ini, melakukan itu supaya kita sedang melawan akan Allah itu sendiri. Saya baru semalam melihat tayangan video, ada kerbau yang terjerembab di lumpur hidup. Ada sekitar 4 atau 5 ekor ya. Itu benar-benar tidak bisa keluar dari situ. Akhirnya di situ ada petugas dari kebun observasi hutan liar itu di Afrika itu, dia lepaskan itu dengan tali, disangkutkan di tanduknya lalu ditarik pakai mobil. Baru dia bisa keluar. Ketika kerbau itu di dalam lumpur itu, dia masih bisa bernafas, dia masih bergerak-gerak, tapi tidak bisa lepas dari lumpur itu. Dia bisa hidup, tapi dia tidak bisa lepas dari lumpur. Dan dipastikan ketika dia tidak bisa keluar dari lumpur, ujungnya pasti mati. Hanya butuh orang yang dari luar kubangan itu untuk menarik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian kita. Kita bisa kok melakukan perbuatan apapun pada saat kita dikurung dalam dosa. Namun demikian ingat, seluruh perbuatan baik kita ini hanya menuntun kita kepada kebinasaan. Bagaimana caranya? Ketika seseorang menemukan dirinya baik, aku cerdas, aku bisa segala-galanya. Pada satu titik dia berkata, aku nggak butuh Tuhan. Padahal dalam pengetahuan Allah, justru itulah yang mematikan kita. Yang bisa membunuh kita, membinasakan kita. Nah, tetapi hanya, saya lanjutkan Galatia tadi, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ada dikotomi mana lebih dulu iman atau pengetahuan? Iman terlebih dahulu. Karena apa? Jika pengetahuan tanpa didasari iman kepada Kristus, pengetahuan itu akan mengolah pikiran dan dia akan melawan Tuhan. Maka iman itu menjadi dasar. Iman kepada siapa? Iman kepada Kristus. Apa yang diimani terhadap Kristus itu?
kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya, bahkan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi pastikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perbuatan baikmu jangan justru menjadi engkau melawan Tuhan. Tuhan Yesus berkati.